Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Nah, bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga setiap Pak Guru menyapa kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar kelainan otot pada manusia. Kelainan otot ada beberapa jenis, antara lain yang pertama, hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi itu adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada atrofi, merupakan kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ya, kalau hipertrofi yang besar, kalau atrofi yang mengecil. Kemudian yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Itu adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Ya, biasanya kalau kita terburu-buru ya menggerakkan leher kita, nanti kita biasa terkena kaku leher ya, atau cedera otot. Yang keempat ada tetanus. Tetanus ya, yang sering kita dengar tetanus itu, kalau yang kita tahu biasanya orang kena tetanus itu karena tertusuk benda ya yang sudah berkarat seperti paku besi ya, atau juga beling. Nah, tetanus itu adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah ya. Kemudian ini kita bahas satu persatu ya. Hipertrofi ini coba kalian ya, tadi adalah kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus yang berlebihan. Ini kelainan ya, bukan malah jadi lebih baik, lebih sehat ya. Karena setelah berlebihan, kalian bisa melihat gambar yang warna merah pada otot lengan atas ya, itu membesar dari yang seharusnya. Ya, karena aktivitas atau kegiatan yang terus-menerus dan berlebihan. Ya, itu kelainan namanya ya, hipertrofi. Kemudian yang kedua, ini atrofi, mengecil ya. Itu kalian bisa melihat gambar kaki ya, itu kecil sekali ya daripada orang pada umumnya. Nah, yang tadi ya, atrofi kelainan otot yang mengecil, lemah, atau fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel syaraf pada otot. Nah, itu kakinya menjadi kecil ya karena ototnya mengecil. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher, cengeng ya, biasanya ada orang yang mengatakan cengeng kayak gitu ya. Adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, kaku leher. Biasanya kalau orang tidur ya, orang tidur bantalnya ketinggian atau kerendahan, biasanya orangnya karena salah bantal kayak gitu ya, padahal itu adalah stiff atau kaku leher. Yang selanjutnya adalah tetanus. Nah, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, itu kalian bisa melihat ya. Itu ada gambar orang yang tertusuk ya oleh benda yang mengandung
bakteri Clostridium tetani. Biasanya terdapat pada beling atau juga benda yang berkarat seperti paku dan lain sebagainya. Nah, tetanus itu bisa juga menyebabkan kematian, ya, apabila tidak segera ditangani. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ya, apa ya yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan atau sikap seperti pada gambar berikut. Nah, nomor 1 ada gambar anak, ya, sedang tiduran sambil membaca buku. Nah, ini bantalnya ya tinggi sekali. Kemudian kasurnya bagian tengah itu cekung ya ke dalam. Nah, itu akan menyebabkan punggung terasa sakit, ya, karena bengkok ke belakang. Nah, kemudian yang gambar yang kedua ada anak laki-laki sedang menggendong beban yang sangat berat, ya. Itu berarti melebihi batas kemampuan anak itu. Nah, itu akan mengakibatkan tulang punggung condong ke belakang, ya, seperti pada gambar, ya, condong ke belakang. Kemudian yang ketiga ada anak laki-laki sedang tiduran di sofa. Nah, itu ya, tiduran di sofa. Ketika posisi tidur yang seperti itu, ya, maka akan menyebabkan leher terasa sakit, ya, atau stiff, kaku leher, yang seperti yang tadi kita bahas. Kemudian yang keempat ada anak sedang menulis tetapi punggungnya bengkok ke kanan. Nah, itu ya, berarti nanti akan mengakibatkan tulang punggung condong ke samping atau disebut apa? Skoliosis, ya. Dan yang kelima, terakhir ada anak sedang menaiki tangga dengan punggung membungkuk dan menuruni tangga dengan punggung terlalu terlalu ke depan. Itu mengakibatkan tulang punggung akan condong ke depan atau juga ke belakang. Nah, itulah berbagai macam kelainan pada otot akibat aktivitas-aktivitas yang keliru. Nah, selanjutnya adalah menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah, ya. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel, ya. Apakah kalian mengetahui apa itu artikel? Nah, artikel ilmiah berarti adalah tulisan seseorang, ya, tentang suatu fakta, ya, kejadian yang bersifat ilmiah. Misalnya pada pembelajaran, ya, kalian bisa menemukan artikel dari koran atau media massa lainnya, ya. Nah, dari artikel ilmiah itu pasti ada yang disebut dengan ide pokok, karena artikel juga terdiri dari paragraf-paragraf, ya. Jadi dalam satu paragraf pasti ada satu ide pokok. Sama seperti ide pokok pada teks bacaan atau teks lisan, cara mencari ide pokok dari artikel adalah terlebih dahulu mencari kalimat utama, ya. Nah, setelah kalian mencari ide pokoknya, kalian bisa menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram pohon. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah komik. Iya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar komik. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang ciri-ciri komik. Ciri-cirinya yaitu dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua itu bersifat proporsional atau tepat pada tempatnya dan tepat pas gitu, ya. Yang ketiga menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, ya, tidak terlalu formal. Yang keempat dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Nah, ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Oh iya,
Sebelum Pak Guru akhiri ya, kalau tadi sudah belajar tentang ide pokok dari artikel, ciri-ciri komik dan kelainan pada otot, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk berkreasi ya. Jadi pada hari ini kalian akan diberikan tugas untuk berkreasi. Apa ya? Nah, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot, kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Atau kalau kalian kesulitan mencari tanah liat, kalian juga bisa menggunakan plastisin. Ya, plastisin itu bisa kalian dapatkan dengan cara membeli jadi atau membuatnya sendiri. Bagaimana ya cara membuat plastisin? Nah, kalian bisa melihat langkah-langkah pembuatan plastisin di media massa, baik itu di Google, internet, atau yang lainnya ya. Apa yang kalian buat yaitu tentang kelainan otot, misalnya bisa skoliosis ya, punggung membengkok ke kanan kiri atau membungkuk atau membengkok ke depan dan lain sebagainya. Kalian bisa membaca terlebih dahulu langkah kerjanya sebelum kalian membuat kreasinya. Nah ya, ingat anak-anakku yang hebat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.